Perkenalkan lur, nama saya Icang Semarang Tawang. Semakin rindu dan sayang taunya cewek orang. Ya, sesuai requestan dari kalian yang sangat-sangat banyak ini, kali ini kita akan mengalur film yang sedang viral-viralnya, yaitu Missing tahun 2023. For your information, film yang lagi rame dibahas ini adalah sequel stand alone dari film Searching tahun 2018 lur, atau lebih tepatnya ya satu universe lah gitu. Karena ceritanya nggak saling berhubungan. Missing menceritakan tentang seorang ibu single parent yang hilang ketika berlibur ke luar negeri bersama pacar barunya. Sang anak pun berusaha mencari jejak ibunya melalui internet dan menemukan fakta-fakta yang sangat mencengangkan, mengedankan, memplot twistkan tentang keluarganya. Seperti apakah kejeniusan film garapan Anes Caganti ini? Langsung aja kita ke titip-titip pertanyaan laknat dari dulurku tentunya. Cak, mau tanya, kalau kita lagi mikir terus kepikiran apa yang lagi kita pikirin, itu kira-kira kita lagi mikirin apa, Cak? Ya, kita mikirin sesuatu yang disebabkan oleh sesuatu dan mengakibatkan sesuatu. Blok. Film dimulai dengan video rekaman yang diambil pada tanggal 13 April 2008, tepatnya jam setengah 11 siang. Seorang bocil bernama Jun dengan panggilan kecilnya Junbak sedang bermain bersama ayahnya James di sebuah rumah saat liburan keluarga. Setelah itu emaknya Grace Ellen datang dan tak lama setelahnya James tiba-tiba mimisan. Video rekaman pun di stop sebelum berakhir dan scene setelah James mimisan dipotong. File video itu juga diubah namanya menjadi jalan-jalan keluarga yang terakhir. Lalu entah siapa yang menggunakan komputer ini, dia menghapus akun Google-nya dan semua akun sosmednya, juga membuka bookmark browser yaitu folder bernama Kesehatan James yang berisi banyak halaman tentang tumor otak. Dari sini kita bisa menyimpulkan lur bahwa kemungkinan besar James mimisan karena tumor otak ya kan? Dan dari nama video jalan-jalan keluarga yang terakhir menandakan James sekarang telah meninggal karena tumor otak lur. Lalu kita juga diperdengarkan rekaman-rekaman telepon dari banyak orang yang mengucapkan selamat tinggal dan pesan bela sungkawa. Layar pun berganti ke website pencarian rumah yang di searching ke Los Angeles, California. Dan video Les Family Trip tadi dimasukkan ke dalam folder untuk Jun. Look, Daddy fixed it. No, wait. Okay, I'll give it to you. This was broken. No. Please be careful. I just don't want it to break again. Little Caesar's tired out from the drive, aren't you, buddy? What's that? James. Singkat cerita 12 tahun pun berlalu dan Jun yang sudah berumur 18 tahun sedang menjalani liburan musim panasnya. Dia menonton episode terbaru dari series Netflix berjudul Unfiction tentang kasus kriminal yang lagi viral. Nah ini kalau kalian perhatikan episode di Unfiction ini lur adalah adaptasi dari film garapan sebelumnya yaitu Searching ya kan. Tak lama kemudian ibu Jun yaitu Grace menelponnya lewat FaceTime dan karena dia lagi nyetir OTW pulang dari kantor, Grace memakai asisten pribadi di iPhone-nya yaitu Siri untuk menghubungi anaknya. Sedikit backstory tentang Grace, setelah James meninggal dia hanya membesarkan Jun sendirian dan baru-baru ini kenal dengan seorang laki-laki bernama Kevin Lin hingga mereka pacaran. Grace berencana akan liburan berdua dengan Kevin ke Kolombia, Amerika Selatan. Maka dari itu Grace mewanti-wanti Jun yang tinggal sendirian di rumah untuk tidak minum alkohol, bermain lato-lato, dilarang membuka pintu jika ada orang asing dan terus menyalakan GPS-nya agar Grace bisa memantau lokasinya. Selain itu Grace juga meminta tolong kepada temannya sekaligus pengacaranya bernama Heather agar secara rutin mengecek Jun ke rumah sekalian drop makanan dan sembako. "Ma, aku kan sudah 18 tahun, ngapain masih dicek-cekin sama teman mama? Emang bocil apa? Dan stop panggil aku dengan nama Junbak lagi ya ma," kata Jun. Mereka berdua pun sempat berdebat dan Grace mengatakan jika dia hanya ingin kondisi Jun baik-baik saja selama kepergiannya. Sebelum telepon ditutup, Grace juga mengirim uang ke rekening Jun sebesar $350 atau hampir 5,5 juta untuk keperluan darurat. She's there to help you with I don't need. need a I don't babysitter. just deposited some money into your account for emergency. Understand? I just need to know that you're safe when I'm away. Sacrifice. I may You're like being so that you dramatic. have. Stop telling me that. Karena sendirian di rumah sudah pasti Jun yang masih ABG tidak mengikuti amanah mamanya. Begitu uang dari Grace masuk ke rekening, wah nggak pakai lama Jun
Jun langsung mentransfer $120 ke sohibnya Vina untuk membeli makanan dan minuman, juga mengadakan party di rumah bersama teman-temannya. Tak lama kemudian pacar Grace yaitu Kevin sampai duluan ke rumah dan terlihat Jun yang gak begitu srek dengannya. Sebagai orang yang baru masuk ke lingkup keluarga Jun, Kevin pun mengatakan jika dia benar-benar mencintai ibunya. Setelah itu Grace sampai ke rumah dan meminta Kevin untuk segera memesan gokar ke bandara. Dan sebelum berangkat, Grace berpesan ke Jun untuk menjemputnya pada hari Senin di bandara Los Angeles. Akan tetapi Jun yang masih ngambek menjawab dengan nada datar, "Iya bu." Jun pun sedih melihat kepergian ibunya dari CCTV karena ternyata Grace berangkat pada hari ayah. Itu artinya Jun yang sudah lama kehilangan ayahnya sangat ingin ditemani oleh Grace hari itu. Pick us up on Monday at LAX. Yes, ma'am. Thank you. I'm sorry if it's hard on you. Just to make sure you're safe. Tepat setelah Grace dan Kevin berangkat ke bandara, masuklah chat dari Vina yang telah membeli semua persiapan pesta, mulai dari macam-macam ciki, gorengan anget, kelobot, kartu remi, bandrek, sampai berbagai miras. Dan inilah menghilang. Fokus ya lur ya, jenius banget soalnya ini film. Fokus lur. This week's gonna be legendary. Karena HP Grace nggak dapat sinyal, dia pun mengabari Jun lewat HP-nya Kevin dan terus mengirimkan foto-foto juga mengupdate kabarnya. Di siang hari, hater sempat datang mengecek ke rumah dan hampir aja papasan dengan Vina yang mau bawa makanan minuman pesta dari mobilnya. Kalau sampai ketahuan hater, jelas bakal dicepuin ke Grace ya kan. Hari-hari selanjutnya dilalui oleh Jun dengan foya-foya, happy-happy, kongko-kongko bersama teman-temannya dengan memakai uang dari Grace. Lewat HP Kevin, Grace pun juga selalu meng-share ke Jun mereka lagi di mana dan sedang berbuat apa. Meskipun dikelilingi oleh teman-temannya, tetap saja di hari ayah Jun merasa kesepian karena sosok yang benar-benar dibutuhkannya saat itu adalah orang tuanya. Lalu di hari Senin di tanggal kedatangan Grace, Jun yang baru inget kalau hari itu ibunya pulang pun langsung pesen GoClean buat beberes rumah dan buru-buru ke bandara untuk menunggu ibunya. Akan tetapi sesampainya di sana Grace tidak kunjung muncul, padahal Jun sudah menunggu dan menyalakan video untuk merekam sambutannya. Jun pun terus berusaha menghubungi emaknya, mulai dari ngechat, nelpon, sampai video call, tapi HP-nya tidak aktif dan bahkan menurut keterangan di bandara, pesawat Grace seharusnya sudah mendarat dari tadi. Jun yang mulai khawatir pun nelpon customer service Hotel Pomarosa, tempat Grace dan Kevin menginap di Kolombia, untuk menanyakan apakah mereka memperpanjang waktu menginap. Karena abang-abang customer service-nya nggak bisa bahasa Inggris, Jun pun harus memakai Google Translate untuk berkomunikasi. Disinilah terkuak sebuah kejanggalan bahwa menurut pihak hotel, Kevin Lin memang benar menginap di sana bersama seorang wanita yang pastinya itu adalah Grace. Tapi anehnya mereka berdua sudah pergi dan meninggalkan semua barang-barangnya di hotel. Karena tidak ada yang melihat kepergian mereka, Jun pun ingin mengecek CCTV di depan gedung hotel, yang mana menurut abang-abang CS rekaman CCTV akan terhapus otomatis dalam waktu 48 jam. Pihak hotel tidak bisa mengirim rekamannya dan Jun harus melihat secara langsung ke sana, yang tentunya dia tidak punya ongkos pergi ke Kolombia. Namun Jun tidak hilang akal, dia meminta bantuan hater agar melapor ke pihak kedutaan besar Amerika di Kolombia. Mana mesti nunggu kedubes buka pula lur, padahal waktu terus berjalan dan satu-satunya petunjuk yaitu rekaman CCTV dan itu bisa terhapus. Cameras in persona. What? No. Is he doing something? No, they're already closed when the embassy opens. Things Heather. Keesokan paginya, agen FBI dari kedubes bernama Elijah Park menghubungi Jun dan meminta informasi apapun yang berkaitan dengan Grace. Park dan agen lainnya tidak bisa langsung mengecek CCTV hotel begitu saja karena lokasinya di luar kekuasaan pemerintah Amerika Serikat. Maka dari itu Park meminta Jun untuk memberi akses ke emailnya Grace agar lokasinya bisa di-tracking. Namun sayang Jun tidak mengetahui password email ibunya. Waktu pun hanya tersisa 6 jam
lagi sebelum rekaman CCTV terhapus otomatis. Dan Jun hanya bisa menulis laporan lengkap tentang hilangnya Grace, lalu menyerahkannya ke kedubes. Elle has security footage constantly override, like 6 hours. More helpful to us, any information you can tell me about your mom. Going to get that footage though, right? If you get that form in, okay? The FBI doesn't have you in Colombia. Work with local authorities. 4 jam telah berlalu, yang mana artinya rekaman CCTV hotel akan terhapus dalam 2 jam lagi. Melalui chat, Vina menyarankan untuk mengecek live cam CCTV di Kolombia seperti yang dia lihat di film Unfiction. Namun setelah dicek, ternyata CCTV hanya menunjukkan lokasi wisata yang terkenal saja lur. Karena masih belum ada kabar dari Park, Jun pun mendapatkan ide untuk menggunakan jasa Gojek cabang Kolombia. Dia menyewa jasa bapak-bapak bernama Hafi dan Jun harus menghubungi via WhatsApp. Awalnya Hafi menolak untuk mengecek CCTV hotel karena layanannya di Gojek hanyalah bebersih dan membetulkan listrik. Tapi begitu Jun menjelaskan jika yang hilang adalah ibunya, Hafi pun akhirnya mau membantu karena Jun mengingatkan Hafi dengan anaknya. Jun pun mulai menjelaskan situasi hilangnya Grace dan Hafi langsung menanyakan apakah akun pribadi Kevin sudah dicek karena dari sana bisa dilacak posisi terakhirnya. And you tried his, so if you can find her, I can find him. Karena password ibunya beda-beda tiap akun, Jun berharap password Kevin sama semua. Dengan cerdiknya Jun menelpon CS tempat perusahaan Kevin membuat website dan meminta temannya Vina mengaku-ngaku sebagai Kevin dengan suara diberat-beratin dan juga pura-pura lupa password. Seperti biasa mas-mas CS menanyakan apa lur, tanggal lahir Kevin lah, nama ibu sampai nama sekolah SD-nya juga ditanya. Jun pun segera mencari informasi dari Facebook Kevin, LinkedIn-nya, Google Maps agar bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Dan alhamdulillahnya password Kevin mereka dapatkan. Lalu ketika coba dimasukkan ke akun Google-nya Kevin, ternyata beneran sama semua lur, berhasil mereka masuk. Starting with date of birth. November 10th, 1980. Yeah. Tillman Elementary. Your mother's maiden name. Chen. Julia Chen. Jun pun langsung membuka histori perjalanan Kevin yang GPS-nya mati di tanggal 12 Juni, hari Minggu atau sehari sebelum kepulangan mereka. Jelas GPS-nya sengaja dimatikan karena hari itu emaknya Grace masih menghubungi Jun lewat HP-nya Kevin. Setelah itu Hafi menelpon dan mengatakan jika rekaman CCTV hotel telah terhapus. Tapi menurut mbak-mbak cleaning service sekitar jam 1 siang di hari Jumat, Kevin OTW ke toko material bersama Grace. Kan aneh ya lur, masa liburan malah ke toko material? Jun pun tidak habis ide, dia melacak daftar transaksi Kevin dengan login ke website bank kartu kredit miliknya. Dari sana Jun bisa mengetahui area toko material yang didatangi Kevin dan Hafi diminta memeriksa beberapa toko di sana sampai menemukan sebenarnya apa sih yang dibeli oleh Kevin di toko material tersebut. Sambil menunggu Hafi mencari info, Jun yang mengecek-ngecek email Kevin tanpa sengaja menemukan foto seorang wanita semelehoy dari email bernama Bunny Cake. Dan beberapa bulan yang lalu mereka berdua pernah janji ketemuan. Bukan itu saja lur, Jun juga menemukan banyak email-email cewek lainnya yang diblokir Kevin 3 tahun yang lalu. Dan ternyata semua uang di rekening wanita-wanita itu telah diambil. Juga Kevin selalu berkenalan dengan nama yang berbeda-beda. Jun pun mencari nama-nama samaran Kevin itu di Google dan akhirnya menemukan surat penahanan Kevin yang pernah dibui selama 3 tahun di penjara Estam atas kasus penipuan. Nah lo. You're going through his email? Yeah, so? So you can't client meeting, but I'll be there. Whoa. Who are these people? They all want their money back. Dude's not cheating. He's a con man. Yo. Jun pun langsung melaporkan temuannya ke agen Park dan mengatakan jika Kevin memang pernah ditahan karena penipuan dan baru bebas bersyarat tahun lalu. Itu artinya hanya Bunny Cake sajalah yang pernah di-email setelah dia keluar penjara bebas bersyarat. Park pun akan mengeceknya lebih lanjut, tapi dia tidak bisa memproses informasi tentang Bunny Cake karena Jun mengakses email Kevin secara ilegal. Setelah itu Jun menggali informasi siapakah Bunny Cake di Instagram dan menemukan fakta
fakta jika nama asli wanita itu adalah Rachel Paige, yang bekerja sebagai bartender juga calon aktris. Dan menurut rekan kerjanya, Bunny Cake sudah 2 minggu tidak ada kabar. Ngerinya lagi, menurut history mapsnya, Kevin sering ke tempat kerja Bunny Cake. Wadidaw, apakah dia selengkihannya atau mungkin korbannya? Atau apa ya kan si Bunny Cake ini, lur? Jun kembali mengecek history mapsnya Kevin dan menemukan beberapa tempat yang paling sering dikunjungi, di mana salah satunya adalah sebuah titik koordinat, dan ketika dicek ternyata itu adalah sebuah rumah yang jauh dari perkotaan. Jun pun menemukan nomor kontak pemilik rumah tersebut yang bernama Jimmy dan langsung menanyakan kenapa Kevin sering datang ke rumahnya. Jimmy pun mengaku bahwa dia adalah pastor dari gereja yang biasa menangani mantan-mantan napi untuk tobat dari kesalahannya. Selain itu, menurut Jimmy, Kevin menunjukkan sikap yang benar-benar ingin meninggalkan masa lalu kelamnya dan sekarang fokus mencintai Grace. Makin bingung lah si Jun dengernya, ya kan, lur? She seemed really good for him. Seemed real to me. Kevin's worked really hard to put that stuff behind him. Setelah itu, Harvey mengabari jika dia menemukan toko materialnya, dan menurut penjaga toko, Kevin hanya membeli sebuah gembok berwarna emas. Jun pun akhirnya menyudahi pembicaraan Harvey hari itu dan berterima kasih atas bantuannya. Sementara Vina juga pamit pulang karena sudah larut malam. I hope I didn't waste your money. You've been really helpful. I gotta bounce. I'll see you tomorrow. Text if you need anything. Jun pun lanjut menggali email Kevin lebih dalam untuk mencari tahu bagaimanakah awal mula Grace dan Kevin bisa bertemu, yang ternyata mereka berdua kenal lewat aplikasi pencarian jodoh, anggap aja Tinder lah ya. Dan obrolan antar mereka berdua ini tidak ada yang janggal sama sekali, lur. Bahkan terkesan sangat-sangat positif, saling curhat dan menyemangati satu sama lain. Saking percayanya dengan Grace, Kevin juga menceritakan tentang masa lalunya yang kelam, yang terlibat kasus penipuan hingga masuk bui, dan dia menunjukkan sikap yang benar-benar ingin meninggalkan sifat-sifat buruknya. Kelihatan banget di sini tulus dan gigihnya Kevin mendekati Grace, lur. Sampai akhirnya Grace juga ingin memberitahu rahasianya yang tidak pernah diberitahu kepada siapapun. Tapi sayangnya hal tersebut dibicarakan melalui telepon. Kevin here, and I thought I'd try to get things started. Let's put this on. Last night was... I've got stuff too. I have a record. I should have told you. Setelah itu Jun kembali searching-searching tempat di sekitar toko material tempat Kevin membeli gembok, yang ternyata di dekat sana terdapat lokasi wisata cukup terkenal, yaitu Jembatan Gembok Cinta, yang masang-masang gembok terus ditulis inisial pasangan gitu lho, nah kayak gitu. Dan ternyata benar, setelah dicek oleh Harvey, dia menemukan gembok dengan huruf GAKL yang maksudnya adalah Grace Ellen dan Kevin Lin. Lalu Jun pun teringat dengan CCTV live cam tempat wisata. Dia mengeceknya dan melihat Harvey di sana. Setelah itu Jun mengatur waktu sesuai dengan waktu transaksi pembelian gembok, dan akhirnya dia melihat Grace juga Kevin yang sedang berada di atas jembatan tersebut, di mana Kevin melamarnya di depan semua orang. Dari rekaman CCTV tersebut juga history chat mereka di Tinder, Jun pun sangat yakin jika hubungan antara Kevin dan Grace benar-benar nyata dan bukan sebuah kasus penipuan seperti sebelumnya. Namun tak lama kemudian, agen Park menelpon Jun dan menunjukkan video amatir yang terjadi beberapa saat setelah Kevin melamar Grace. Tiba-tiba mereka berdua disergap beberapa orang misterius yang menculik mereka entah kemana. Selain itu, Park juga menemukan bukti pemindahan uang dari rekening Grace ke rekening orang asing. Who are these people? We flagged withdrawal. Melihat video mengerikan seperti itu, Jun pun sangat khawatir dengan kondisi ibunya karena dialah satu-satunya keluarga yang dimiliki sekarang. Harvey pun berusaha untuk menenangkan Jun jika ibunya pasti akan segera ditemukan oleh polisi karena kedubes agen FBI terus mengusut kasus tersebut. Setelah itu Jun pun kembali mengecek foto-foto kiriman ibunya dari HP Kevin dan menemukan kejanggalan yang sangat-sangat membagongkan.
Ternyata selama ini foto yang dikirimkan bukanlah ibunya Grace, melainkan Bunny Cake atau nama aslinya Rachel Paige ya kan. Jadi mukanya itu selalu agak ketutup-ketutup gitu lor yang dikirimin. Dan Jun baru sadar foto pertama yang dikirim itu adalah gambar gerak. Dan pas noleh Rachel ternyata ya kan. Yang mana artinya Grace tidak ikut pergi ke Kolombia dan kemungkinan besar masih berada di Los Angeles. Sumpah ini bingung pasti Anda ya kan lor, sabar. Kevin dan Rachel pun langsung masuk daftar pencarian FBI dan akhirnya konferensi pers diadakan agar publik juga bisa ikut membantu. Kasus ini pun langsung viral di mana-mana, mulai dari berita-berita di TV, influencer di TikTok, sampai podcastnya Close the Door juga masuk. Ya. Pencarian Rachel tidak hanya dilakukan oleh para agen FBI dan kepolisian, tapi juga dibantu oleh banyak sukarelawan termasuk Jun sendiri dan temannya Vina. Setelah kasus ini diteliti lebih lanjut, polisi yakin jika kejadian penculikan terjadi ketika di dalam gokar, tepat sebelum Kevin dan Grace sampai di bandara. Jadi dugaannya lur, si Grace ini ditukar sama Rachel pas OTW ke bandara gitu lur. Selain itu terdapat dugaan kuat terlibatnya supir gokar, karena ternyata plat nomor mobilnya tidak terdaftar dan pihak gokar tidak menemukan kode perjalanan yang sesuai. Posisi Kevin pun semakin dicurigai dan kemungkinan besar supir gokar juga ikut membantunya. Beberapa waktu setelahnya kasus ini semakin terkuak sedikit demi sedikit. Pihak kepolisian berhasil menemukan bocil-bocil penculik, juga Rachel atau si Bunny Cake, yang ternyata Police arrested some locals to be part of a movie. Rachel Paige recently detained upon re-entering the U.S. But after it was a reality show, like lifestyle travel thing. Dengan ini sudah jelas Kevin lah yang meng-set up ini semua, karena dia sampai membayar beberapa orang untuk merekayasa kejadian perjalanannya bersama Grace di Kolombia. Lalu Rachel juga bersaksi bahwa dia hanya menuruti kemauan Kevin untuk berakting dan berdandan dengan gaya tertentu, yang katanya sih untuk keperluan reality show. Percaya aja si Rachel lur, dia dijemput tidak jauh dari bandara dan hanya melihat Kevin beserta supir gokar di dalam mobil. Rachel juga tidak bisa menggambarkan wajah supir yang fokus nyetir di kursi depan. Dari CCTV saat Rachel dijemput, si Grace juga sudah tidak ada di dalam mobil lur. Lalu kasus ini pun semakin kusut karena FBI menemukan fakta jika sebenarnya identitas asli Grace Allen telah ditutup rapat-rapat bertahun-tahun lamanya oleh pengadilan, yang mana maksudnya nama asli ibu kandung Jun bukanlah Grace Allen. Sudah pasti hal ini langsung menggeser pandangan publik yang beralih curiga kepada Grace karena dianggap sengaja menghilang untuk menutupi sesuatu yang buruk di masa lalunya, sampai-sampai merubah identitasnya sendiri. Tapi pertanyaannya lur, kenapa harus ditutupi oleh pengadilan ya kan? Mom has never gone by any other names. No, why? Court-ordered seal. A week to lift it. To you about this. The mystery woman's alias, a court-ordered seal. And the driver stages the kidnapping. Hides Kevin for helping her disappear. Why else would she... Seluruh sosmed pun semakin penuh dengan asumsi-asumsi liar mengenai pengubahan identitas Grace, dan sebagai anaknya Jun pun muak juga terus mereport postingan apapun yang memojokkan ibunya. Meski orang-orang mulai menganggap jika Grace berkomplotan dengan Kevin untuk menutupi kasus yang lebih besar, Jun masih belum berhenti menggali informasi tentang hilangnya ibunya. Dia pun meng-searching histori akun Kevin dan menemukan histori penggunaan aplikasi chat rahasia bernama Guis, yang ternyata Kevin memiliki akun di sana. Setelah mengganti passwordnya, Jun pun berhasil masuk dan sangat terkejut melihat obrolan antara Kevin dan orang misterius yang kita sebut saja dia Pak Ijo, dan baru terjadi 10 jam yang lalu, di mana Pak Ijo mengatakan, aku nggak ngomong apa-apa kepada Jun, dia masih belum tahu apa-apa. Dengan nekatnya Jun pun mengirim chat sebagai Kevin jika dia harus segera mengganti HP-nya atas alasan keamanan, juga menanyakan nomor HP Pak Ijo yang membalasnya dengan memberikan sebuah nomor. Tepat setelah itu akun Kevin yang digunakan Jun langsung dikeluarkan, dan itu artinya Kevin sudah mengetahui jika akunnya telah digunakan di tempat lain. Untungnya Jun sempat mengcopy nomor tersebut dan langsung meng-searchingnya di Google, yang ternyata lur,
Ternyata orang yang mengirim nomor itu adalah Heather dong. Apakah Heather berkomplotan dengan Kevin? Kita ikutin terus alurnya ya lur ya. Jun pun memakai jam smartwatch milik temannya yang ketinggalan di rumah Jun setelah party-party untuk merekam aktivitasnya secara diam-diam. Setelah itu dia langsung pergi menemui Heather di kantornya. Sesampainya di sana setelah mengaktifkan kamera tersembunyi di smartwatch, Jun pun masuk ruangan Heather yang anehnya tidak dikunci dan melihat komputer yang sedang proses menghapus semua datanya. Selain itu juga ada pesan ancaman kepada Heather yang dipaksa menutupi suatu fakta. Jun juga menemukan kalung Heather yang terputus dan berceceran di lantai. Lalu ketika dia masuk ke gudang yang terbuka, tiba-tiba Jun pun langsung melaporkan hal ini kepada Park yang terkejut karena Heather ikut terseret dalam kasus ini. Menurut Park, Heather memiliki informasi yang sangat penting tentang Grace dan dibunuh oleh orang yang menginginkan informasi itu tetap tertutup rapat. Bisa dipastikan pembunuh Heather bukanlah Kevin karena dia masih di Kolombia dan kepolisian juga sudah mengkonfirmasi jika Kevin sedang berada di dekat perbatasan negara itu dan beritanya sudah tersebar kemana-mana. Muncul satu pertanyaan lur, jadi siapakah yang membunuh Heather dan menculik Grace ya kan? Jun pun yakin ibunya tidak akan meninggalkannya begitu saja tanpa kabar sama sekali sebab Grace sangat menyayanginya. Karena sudah sepaneng dengan kasus ini apalagi setelah kematian Heather, Jun akhirnya meninggalkan komputernya dan beristirahat sejenak. Lalu tiba-tiba terlihat komputer Jun yang ternyata sedang dipantau oleh seseorang dari jauh yang tentunya dia adalah dalang di balik semua kejadian ini. Untuk sementara panggil saja dia Tukimin. Tukimin mengatakan pada Kevin untuk bersabar karena dia berniat menemui Jun terlebih dahulu. Dan Tukimin juga telah memberikan uang bayaran kepada Kevin. Sementara itu Kevin yang tahu akan segera dikepung polisi sangat-sangat panik dan mengatakan, "Buruan bantu aku kabur dari Kolombia. Aku nggak mau sampai masuk penjara lagi. Kamu memang sudah bayar aku, tapi rencana ini aku buat supaya ente nggak dicurigain. Jadi tolong bantu aku," kata Kevin lur. Tepat setelah itu Jun mendapat kiriman link rekaman secara live dari Vina jika polisi telah mengepung tempat persembunyian Kevin. Dan akhirnya setelah polisi membunuh Kevin karena berusaha kabur, di tengah-tengah kebuntuan atas hilangnya ibu kandungnya, Jun hanya bisa bersedih sekaligus merasa bersalah memikirkan saat-saat terakhirnya bersama Grace. Yang mana saat itu Jun ngambek karena ibunya overprotective dan selalu memanggil nama kecilnya yaitu Junbak. Junbak, jangan-jangan Jun pun mencoba membuka akun Google ibunya Grace dengan Junbak sebagai passwordnya dan mengubah huruf E menjadi angka 3. Juga menambahkan tanda seru beserta angka 06 seperti password akun Netflix dan Spotify milik ibunya. Lalu ketika di enter berhasil lur masuk dia ke dalam akun emaknya. Wah, langsung dicek posisi terakhir Grace yang ternyata berada tidak jauh dari bandara. Jun juga membuka daftar blokir dan menemukan email misterius bernama User VM yang mengatakan bahwa Jun pantas tahu yang sebenarnya. Jun pun mengcopy alamat email User VM dan mencarinya di email Kevin yang ternyata Kevin sempat membelikan paket kamera CCTV untuk si User VM yang mana bisa di login pakai emailnya Kevin. Nggak pakai lama Jun langsung login ke website CCTV itu dan terlihat ruangan-ruangan yang sama persis seperti di video masa kecilnya, di mana Jun, ayahnya James dan juga ibunya Grace sedang berlibur bersama untuk terakhir kali. Tepat setelah itu Jun ditelepon oleh Jimmy, orang dari gereja tempat rehabilitasinya Kevin, yang ingin menjelaskan sesuatu dan juga melarang Jun menghubungi polisi karena saat ini tidak ada siapapun yang dapat dipercaya.
Betapa terkejutnya Jun melihat Jimmy yang tiba-tiba sudah berada di depan dari CCTV rumahnya. Sampai akhirnya, Lur. Look, there's a lot to explain, but we don't know who's listening. So wait, this is Jimmy from the church. Right now, before I call the police. There are things that you need to know. I can explain everything. Wow. Ternyata Jimmy adalah ayahnya sendiri, yaitu James. Yang mana Jun mengira dia telah meninggal 12 tahun yang lalu. Jun yang masih belum mempercayai apa yang dia lihat sekarang akhirnya membukakan pintu untuk ayahnya. Lalu James menjelaskan jika nama asli Grace sebenarnya adalah Sarah. Yang mana dulu saat Jun masih kecil mereka sering bertengkar. Lalu Sarah selalu melarang James menyuapi atau bermain dengan Jun. Situasi tersebut makin lama makin memburuk dan Sarah pun akhirnya minggat membawa Jun. Setelah itu Sarah membuat laporan palsu yang membuat James ditahan di penjara Estam selama 10 tahun karena ingin Jun menjadi miliknya seorang. Hah? Estam? Ayah ditahan di sana? Kata Jun yang teringat jika Kevin juga ditahan di penjara yang sama. She lied on Happy Put so that she could have you. She barely would let me feed you or play with you. Your mom, Sarah, when you were little, we were always, for 12 years, I had to wake up that she had you somewhere. That's where Kevin was. You met him in prison. Satu kepingan puzzle pun terpecahkan ya kan Lur, bahwa James bertemu dengan Kevin di penjara dan bekerja sama. Kevin menerima uang bayaran dari rekening Sarah untuk pura-pura PDKT berbulan-bulan lamanya dan merancang skenario seniat itu di Kolombia agar James bisa mendapatkan Jun kembali. Jika Kevin berada di Kolombia untuk membuat rekayasa dengan Bunny Cake dan juga para penculik, itu artinya orang yang tetap berada di Los Angeles untuk mengontrol semuanya adalah James, mulai dari menyamar menjadi supir gokar yang menculik Sarah sampai membunuh Heather. Tak lama kemudian Vina menelpon dan Jun yang sadar bahwa pengakuan ayahnya adalah sebuah kepalsuan dan telah melakukan berbagai tindakan jahat. Dia akan segera mengangkat teleponnya untuk mencari pertolongan. Tapi yang terjadi, You met him in prison. Where is she? Scene pun flashback ke 12 tahun yang lalu dan menunjukkan Sarah memutar video Last Family Trip di komputernya yang di awal film sengaja dipotong sendiri oleh Sarah. Karena ternyata video itu berakhir dengan James yang memang emosinya tidak stabil dan sangat temperamen melakukan kekerasan kepadanya. Kita juga diperdengarkan percakapan antara Sarah dan James di mana Sarah melaporkan suaminya ke polisi atas kepemilikan dan penjualan narkoboy. Setelah barang haram itu tidak sengaja ditemukan oleh Jun ketika main petak umpet. Sebelum diringkus, James pun sempat berteriak kepada Sarah di telepon jika dia akan membalas dendam saat nanti sudah bebas dari penjara dan akan membawa Jun. Itulah kenapa James mimisan karena pembuluh darahnya sudah rusak akibat narkoboy. Dan itu pula alasan Sarah minggat membawa Jun karena selain bertransaksi narkoboy, James juga selalu melakukan KDRT. Maka dari itu Sarah menghubungi Heather sebagai pengacara agar Sarah bisa memberikan perlindungan identitas dengan mengubah namanya menjadi Grace demi keamanan dirinya dan khususnya untuk anak semata wayangnya yaitu Jun. So you tell me what you did with it. You can't just make daughter from me, Sarah. Before you take it from me. Dari sini semuanya semakin terlihat jelas kenapa di awal film kita ditunjukkan layar di mana Sarah menghapus semua akun-akunnya, juga memotong video Last Family Trip. Karena itu semua untuk mengganti identitasnya, juga memutus segala keterkaitan antara Sarah dan Jun terhadap James. No idea what you're going alone, praying for my ex. Sesampainya di rumah masa kecil Jun, James pun langsung mengikat anaknya. Lalu dia berjalan menuju sebuah gudang di dekat sana. Dan akhirnya kita diperlihatkan Sarah yang telah menghilang selama berhari-hari. Dengan brengkesnya James pun akan membunuh Sarah dan akan kabur bersama Jun. Tapi untungnya Sarah berhasil melawan dan kabur mengunci James di gudang tersebut. Kapokmu kapan James? 12 years, Sarah.
Sarah pun segera membuka ikatan Jun dan betapa bahagianya Jun melihat ibunya masih sehat walafiat. Sarah pun menjelaskan jika James telah membunuh Heather untuk menutup segala petunjuk tentang catatan kriminalitasnya agar dia bisa balas dendam kepada Sarah juga menculik Jane. Di lain sisi, James berhasil lolos dari gudang dengan menembak pintunya lalu mengunci ruangan di mana Sarah dan Jun berada. Dengan psikonya, James pun mengambil sekop dan menggali kuburan untuk jasad Sarah nanti. Sementara itu karena HP-nya tertinggal di rumah, Jun pun sempat kehabisan ide sampai akhirnya dia baru sadar jika smartwatch-nya masih bisa dipakai. Untungnya James menyalakan tethering HP-nya dan tidak dipasangi password dong. Plak memang. Jun pun langsung membuka WhatsApp dari smartwatch-nya untuk menelpon Harvey dan memintanya membuka foto keluarga Jun di Instagram yang terlihat kode rumah, yaitu rumah penyekapan mereka sekarang ini. I need your help. And go to my Instagram and find a picture. First picture on my Instagram. 485. Sayangnya beberapa saat kemudian James mematikan tetheringnya dan Jun gak sempat menyuruh Harvey telepon polisi untuk datang ke alamat tersebut. Setelah itu James pun datang menodongkan senjatanya kepada Sarah dan yang terjadi. Give me the watch. What do you... Hey! I am talking to my daughter. Dalam kondisi sekarat, James sempat mengunci pintu ruangan Sarah dan Jun sampai akhirnya dia tewas di depan laptopnya. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Jun pun sangat sedih melihat kondisi ibunya yang semakin lemah akibat luka di perut kirinya. Sampai akhirnya dia teringat kebiasaan ibunya Sarah yang selalu menggunakan Siri kapan saja. Karena akun CCTV masih login di komputer Jun dan setiap suara akan terdengar dari komputernya, juga HP Jun masih tergeletak aktif di depannya. Jun yang jenius pun memanggil Siri lewat CCTV di ruangan tersebut. Suaranya pun keluar dari komputer Jun di rumahnya dan terdengar oleh HP-nya di depan komputer. Gak pakai lama, Jun pun langsung menyuruh Siri menelpon polisi agar segera datang menolongnya. Sangat-sangat jenius. And I'll stop making Siri feel everything. I'll let you call me Junebug all you want. Hey Siri, call 911. Beberapa bulan kemudian lur, Jun sudah masuk kuliah dan ngekos sendirian. Juga terlihat kisah hilangnya Sarah yang diangkat menjadi episode terbaru serial Unfiction di Netflix. Setelah semua kejadian yang telah Jun alami, sekarang dia lebih menghargai setiap momen bersama Sarah karena Jun sudah menyesali sikap buruk kepada ibunya tepat setelah dia menghilang. Film pun berakhir dengan wallpaper komputer Jane yang diubah menjadi foto mereka berdua. Bus leaves at 8:35 to pull alarm. Send you some lunch money if... Abuyar Edan, kok bisa ya buat film kayak begini nih? Yang nulis siapa? Lanjut kita ke closing lur. Plot twistnya gila, visual nggak kaleng-kaleng, scoring mantap, karakter pemeran mumpuni. Jelas film ini bakal banjir penghargaan ke depannya ya kan lur. Detail banget soalnya kalau kalian lihat fullnya. Kesannya kayak berantakan layar komputernya lur, tapi itu sudah diatur biar kita nggak pusing nontonnya. Salut sih sumpah buat Anes Caganti sebagai penulis film ini, yang juga jadi penulis dan sutradaranya film Searching juga film Run lur. Full dari awal sampai akhir, semua scene-nya dari layar berbagai perangkat lur, atau disebut dengan screen live movie yang memang menjadi andalannya si Anes ini ya kan untuk membuat film. By the way, tak kasih tahu ya lur ya, bikin skrip alur plot twist kayak gini susah banget sumpah, karena kita berusaha sedetail mungkin biar kalian semua ngeh sama alurnya lur. Ya masa yang skrip baru 23%, tolonglah ya. Tahu dong. Assalamualaikum lur.